Shalom. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita bersyukur bisa bertemu lagi dalam sekolah minggu Madya pada pagi hari ini. Sebelumnya, Mas Valen ingatkan untuk jangan lupa membawa Alkitab. Dan jangan lupa persembahan. Nah, jangan lupa ya. Sebelum kita lanjutkan sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Mas Bima. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga di sini kami anak sekolah minggu dan Mas Valen yang nanti akan menyampaikan renungan ataupun pelajaran sekolah minggu. Engkau berkati setiap kami. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Valen juga bermanfaat bagi teman-teman Madya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kita udah sama-sama berdoa dan hari ini kita akan mereview pelajaran minggu lalu. Siapa yang ingat? Siapa yang ngajar minggu lalu? Yuk kita sama-sama perhatikan. Selama Paulus di penjara, banyak orang yang mengunjunginya. Bahkan orang-orang itu diizinkan mengunjungi Paulus sama seperti zaman sekarang. Orang-orang boleh mengunjungi para nabi. Oh ya, seperti ya sama dengan zaman sekarang dan zaman dahulu. Setiap penjahat, setiap orang yang bersalah boleh dikunjungi keluarga, sahabat maupun saudara. Terus, selama di dalam penjara itu, jemaat Filipi juga ingin mengunjungi Paulus, tetapi mereka mengirim seorang utusan. Utusan itu bernama Epafroditus. Seperti pada umumnya orang yang berkunjung ke penjara, Epafroditus membawa sesuatu dari jemaat Filipi untuk Paulus ya. Jemaat Filipi mengutus seorang yang bernama Epafroditus. Ya, jemaat Filipi membawa surat macam barang titipan dari jemaat Filipi untuk diberikan pada Paulus. Dan maka Epafroditus pergi ke Roma untuk menyampaikan kiriman bantuan itu supaya berguna untuk melengkapi segala keperluan Paulus di penjara. Nah, sebelum kita mendengarkan pelajaran pada hari ini, Mas Valen ingatkan untuk kita sama-sama persembahan ya. Disiapkan dulu persembahannya, masukkan ke botol. Nanti ketika sudah bisa ke gereja, kita akan bersama-sama untuk mengumpulkannya. Nah, selanjutnya kita nyanyi dulu yuk. Setelah nyanyi baru kita sama-sama belajar. Mari kita menyanyikan lagu Allah Peduli.
kita udah nyanyi sama-sama ya. Sekarang sama-sama yuk buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-1, kedua, dan ketiga. Kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mas Valen baca ayat yang pertama, teman-teman di rumah baca ayat yang kedua, nanti kita baca sama-sama ayat yang ketiga, oke? Ya. Timotius turut serta dengan Paulus. Yang pertama, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius, ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Wow. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Teman-teman baca ayat yang kedua, 1-3. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Ayat ketiga kita baca bersama-sama perlahan-lahan saja. 1-2-3. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar dari tokoh siapa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak teman-teman? Benar-benar tokoh Timotius. Satu tokoh lagi, siapa? Ya, betul. Pak Paulus. Hari ini kita akan belajar tentang tokoh Paulus dan tokoh Timotius. Sebelumnya, Kak Valen bacain dulu judulnya ya. Pelajaran ke-10 hari ini judulnya Proses Pelatihan Orang Percaya. Menarik juga ya. Proses. Berarti kalau proses itu merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Proses itu seperti contohnya proses membuat susu kedelai. Prosesnya ada panjang dan kita nggak bisa lewatkan satu proses pun untuk mencapai susu kedelai. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama proses untuk menjadi orang percaya. Proses pelatihan orang percaya. Ya. Kita akan belajar dari dua tokoh, Timotius dan Paulus. Paulus adalah seorang guru. Paulus adalah seorang yang diteladani. Siapa yang meneladani Paulus? Ya, aku, kalian, terkhusus Timotius yang hari ini kita akan sama-sama belajar. Kira-kira kalau misalnya Paulus guru dan Timotius muridnya, siapa yang lebih muda ya? Betul. Paulus yang lebih tua dan Timotius yang lebih muda. Namun kita kan sama-sama meneladani dua-duanya, baik Paulus, baik Timotius. Nah, tadi kan kita sudah baca Kisah Para Rasul 16 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yuk kita bahas sama-sama. Paulus sedang datang ke kota mana? Betul sekali, Listra dan Derbe. Itu kota yang didatangi oleh Paulus. Di situ ada seorang murid namanya Timotius. Nah, berarti bisa disimpulkan Timotius itu dari mana? Betul sekali, dari Listra. Yes. Ibu Paulus adalah seorang Yahudi yang taat dan setia. Kalau teman-teman tahu juga, dia juga punya nenek. Nama neneknya siapa? Nenek Louis. Ya. Namun sayang sekali ayahnya Timotius adalah seorang Yunani. Namun itu tidak menghalanginya untuk tetap berproses menjadi percaya. Nah teman-teman, kita juga akan melihat proses Timotius menjadi seorang yang benar-benar percaya. Yang pertama,
Timotius percaya kepada Tuhan ketika Paulus melakukan perjalanan misinya yang pertama. Nah, ini yang sedang Paulus jalankan, perjalanan misi salah satunya ke Derbe dan Listra. Nah, di saat itu juga ia bertemu dengan Timotius, seorang yang masih sangat muda, namun ia sudah percaya kepada Tuhan berkat keteladanan dari Paulus. Siapa di sini yang mau seperti Paulus? Siapa di sini yang mau sungguh-sungguh percaya sama Tuhan? Siapa yang mau terus diproses sama Tuhan? Siapa yang mau terus untuk menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang diteladani seperti Paulus? Mas Valen dong. Kalian juga pasti mau kan? Nah, namun proses yang dijalani Timotius tidaklah mudah. Proses yang dijalani Timotius sangat berliku-liku. Salah satu penyebabnya ya karena itu, karena orang tuanya yang berbeda. Ibunya dari Yahudi, namun ayahnya dari Yunani. Namun itu tidak mengurangi semangat dari Paulus, semangat dari Timotius untuk berproses menjadi orang percaya. Kalau kita lihat bersama-sama di dalam Alkitab, Paulus dipercayakan oleh Tuhan melalui Paulus. Paulus mempercayakan Timotius untuk melakukan perjalanan misi dengannya. Timotius juga dipercayakan oleh Paulus untuk memegang salah satu jemaat yang dipercayakan, dan Timotius juga menjadi seorang yang sangat luar biasa tekun dalam memberitakan Injil seperti Paulus gurunya. Dan ini yang harus kita sama-sama perhatikan, ini yang harus sama-sama kita teladani. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sendiri, siapa nih yang diteladani nih selain Tuhan Yesus, Paulus dan Timotius? Coba sebutkan salah satu, dan ini menjadi tugas teman-teman ya. Nanti gak usah panjang-panjang deh. Yang pertama, siapa yang diteladani? Contohnya, saya meneladani Bapak Presiden Jokowi karena Bapak Presiden Jokowi ramah dan baik untuk semua orang, baik kepada semua orang. Kayak gitu aja. Nanti setelah nonton video ini selesai, langsung ditulis dan foto kirim ke Kak Valen ya. Kak Valen nanti akan ngomong di grup untuk kalian bisa mengumpulkan. Oke? Nah, kita lanjut ya. Itu tugasnya. Dan teman-teman, tugas nomor 2, Kak Valen mau tahu nih, teman-teman udah sungguh-sungguh percaya sama Tuhan atau belum? Kalau sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan, pasti setelah sekolah minggu, setelah nonton video ini, teman-teman akan mengerjakan PR yang pertama itu. PR yang kedua, teman-teman ceritain proses teman-teman untuk menjadi percaya sama Tuhan. Contohnya, Kak Valen ceritain ya sedikit tentang pengalaman Kak Valen. Kak Valen itu dulu tidak senang membaca Alkitab. Kak Valen juga dulu tidak senang untuk beribadah lama-lama. Kak Valen senangnya di gereja, main sama teman-teman di gereja. Namun itu proses yang Kak Valen jalani sampai akhirnya Tuhan memanggil Kak Valen secara pribadi, dan akhirnya Kak Valen dibaptis. Nah, untuk teman-teman bisa ceritakan secara singkat, walaupun teman-teman belum dibaptis, milikilah kerinduan untuk dibaptis. Jadi hari ini kita punya tugas 2 ya. Yang pertama, siapa yang diteladani dan mengapa meneladaninya? Cukup 1 atau 2 baris saja, ditulis di selembar kertas terus foto ke Kak Valen. Yang tugas kedua, ceritakan secara singkat proses teman-teman menjadi percaya sama Tuhan sampai detik ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ya, teman-teman, coba teman-teman buka dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai ke 11. Kita akan bahas sama-sama. Kak Valen bacakan ya. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ayat yang 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku.
engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Nah, teman-teman, Timotius meneladani banyak hal dari Paulus ternyata ya. Luar biasa sekali cara hidupnya Paulus, ajarannya Paulus diteladani, terus ada pendirian serta iman yang diteladani, kesabaran Paulus. Oh, ternyata Paulus juga sabar juga ya. Berarti Timotius juga sabar. Dan kasih serta ketekunan Paulus. Contoh kasih dan ketekunannya apa ya? Paulus memberitakan Injil sampai 3 kali. Memberitakan Injil 3 kali perjalanan misi Paulus. Dan teman-teman bisa cari tahu di dalam Alkitab. Nah, itu yang sangat luar biasa. Tidak kalah lagi, Timotius meneladani kekuatan, keteguhan dari Paulus ketika Paulus menderita, dianiaya saat di Antioquia, di Ikonium, dan di Listra. Sangat luar biasa ya. Itu ternyata yang bisa kita teladani. Dan teman-teman juga bisa meladani itu. Dan bertekun membaca Alkitab, juga teman-teman sabar dan mengasihi sesama. Oke? Nah, ada satu pesan dari Paulus untuk Timotius, juga untuk kita semua di dalam ayat yang ke-14 pasal yang ketiga tadi. Yuk kita baca. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Nah, itu yang menjadi nasihat dari Paulus untuk Timotius. Jadi kita harus mengingat, kita semua ya harus mengingat dan berpegang pada kebenaran ya. Nah, teman-teman, yang terakhir, yang ketiga, teman-teman dibaca ayat hafalannya diambil dari nih 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ya. Dibuka dulu 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ya, teman-teman bisa tuliskan di dalam lembar tugas tadi. Jadi ada 3 tugas. Yang pertama, satu baris pertama, siapa nama yang teman-teman teladani. Yang kedua, baris kedua, mengapa teman-teman meladani. Lompat lagi satu baris. Nomor 2, ceritakan secara singkat perjalanan iman, proses keimanan teman-teman semua. Oke? Yang terakhir, tulis ayat hafalan yang telah teman-teman baca dan sempat teman-teman hafalkan. Setelah video ini selesai, teman-teman bisa langsung kerjakan dan langsung kirim ke Kak Valen. Nanti biar Kak Valen share ya. Oke? Tapi sebelumnya kita akan berdoa penutup. Mari kita berdoa. Mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pimpinanmu. Hari ini kami telah selesai belajar, kami meneladani Timotius dan Paulus dalam berbagai aspek dan berbagai hal. Dan kami yakin dan percaya Engkau terus menuntun kami setiap harinya. Pimpin dan sertai supaya kami terus semangat dan jujur dalam kami beribadah, dalam kami sekolah minggu, dan kami terus semangat mengerjakan tugas setelah kami selesai sekolah minggu melalui video ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan nama kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.